Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Excuse me, my name is Muhammad Hendrianto. I from class 1B Management Education Islam. Okay, now I want to explain about English lesson, and the chapter or the title is part of speech. Okay, part of speech is the word in English language are grouped into part of speech according to their meanings and their function. Jadi part of speech adalah struktur bahasa Inggris. Terdapat jenis kata-kata yang akan merangkai suatu kalimat yang sempurna. Nah, part of speech there are part of speech. Jadi sebenarnya ada 8 kategori dari part of speech tersebut. Cuman terdapat 3 saja yang biasanya diperhatikan gitu, yang sering lebih diperhatikan itu ada 3, yaitu yang pertama ada noun, verb, sama adjective. Noun itu artinya kata benda. Now I want to explain about noun. Noun is a word used as the name of anything, a person, an animal, an object, place, a situation, quality, or an ID. Jadi noun biasanya digunakan untuk menjelaskan nama, tempat, benda, dan situasi. For example from noun is take your book please. Ambil buku tersebut gitu. Please ambil buku tersebut. Jadi dari sini juga kita bisa mengetahui bahwasanya dari contoh tersebut itu namanya kata benda gitu kan, kata benda. Nah, jadi biasanya digunakan untuk menjelaskan tentang nama, tempat, situasi, dan lain sebagainya. Okay, for the second is verb. Verb is a word that tells of an action or state of being and the time of when it. Jadi verb biasanya digunakan untuk menyatakan sebuah tindakan seperti berlari, mengambil barang, atau berbicara. Nah, jadi verb itu digunakan biasanya untuk menyatakan sebuah tindakan seperti berlari, mengambil barang, atau berbicara. For the example from verb is we are walking to school. Jadi kita berjalan ke sekolah. Dari kalimat tersebut kita bisa mengetahui dan kita bisa juga memahami bahwasanya we are walking to school itu kalimat yang berjalan, maksudnya tindakan yang berjalan. Nah, seperti itu. The next is adjective. Adjective is a word that qualifies a noun or pronoun by describing it. Jadi arti dari adjective itu biasanya digunakan untuk memperjelas kata benda. Memperjelas kata benda seperti menambahkan informasi mengenai nama-nama orang atau benda. Contohnya menjelaskan warna, tekstur, atau perasaan. For the example from adjective is here is our room. Jadi di sini adalah kamar kita. Nah, jadi arti dari adjective itu sebenarnya kata sifat. Jadi contoh dari kata sifat tersebut, contohnya itu here is our room. Jadi di sini adalah kamar kita. Nah, kata sifatnya itu adalah kita gitu tuh. Jadi menjelaskan bahwa kita ini adalah menunjukkan bahwasanya kata sifat, dan di sini adalah kamar kita gitu tuh. Okay, the next is adverb. Adverb is a word that modifies or describes a verb, an adjective, or another adverb. Nah, jadi pengertian adverb adalah merupakan kata keterangan atau kata bantu yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi tambahan tentang verb, adjective, atau adverb sendiri. Nah, jadi kata adverb di sini adalah kata bantu atau kata yang membantu kata-kata dari adverb, kata-kata dari adjective, dan kata-kata dari verb. Nah, the example from adverb is Ali runs quickly. Jadi yang dimaksud dari kata keterangan di sini quickly-nya gitu tuh. Jadi Ali berlari dengan
cepat. A conjunction is a word used to connect one word to another word or one sentence to another sentence. Jadi pengertian conjunction di sini adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan unit-unit bahasa yang setara atau kata dengan kata, frasa dengan frasa, dan klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan seterusnya. Jadi pemakaian conjunction juga dapat dicontohkan dengan kalimat di bawah ini. Nah, jadi contoh dari conjunction itu Rudy and Ali come yesterday. Jadi Rudy dan Ali datang kemarin gitu tuh. Jadi conjunction ini menerangkan bahwasanya dapat digunakan untuk menyambungkan kata gitu tuh. Dari yang tadinya Rudy Ali come yesterday, kalau misalkan memang tidak ada kata sambungnya kan tidak bisa jelas gitu, tidak bisa dapat dipahami apa maksud dari kalimat tersebut gitu guys. Jadi kalau misalkan memang ada kata conjunction atau kata sambung, jadi bisa dipahami kalimatnya juga dan bisa ditambahkan jadi Rudy and Ali come yesterday. Okay, enough from me, and thank you very much for your attention. And last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.